Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari pada pagi hari ini kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufik, juga ma'munahnya pada kita semua, sehingga sampai pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah, nikmat kesehatan, iman, Islam, dan mestinya juga kesempatan sehingga bisa hadir di tempat masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu semua, kehadiran Bapak Ibu sampai ke masjid ini dicatatkan sebagai amal soleh yang senantiasa mendapatkan balasan pahala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mestinya kita biasa mengucapkan itu berulang kali, karena bagaimanapun juga kita telah masuk di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pagi hari ini kita menjalankan hari yang ke-7 Bapak. Tentunya harapan kita yakni semua apa yang kita lakukan itu dicatatkan sebagai amal yang diijabah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi banyak orang ketika mendengar datangnya bulan Ramadan itu banyak di antara masyarakat kita itu terbagi beberapa golongan Bapak. Ada yang dengan datangnya Ramadan perubahan pada dirinya, bisa mungkin dari wajahnya, kemudian tingkah lakunya mencerminkan ia menyebut Ramadan dengan begitu saja, ya, tidak ada perubahan sama sekali, santai-santai saja, kayak tidak ada hal apapun. Yang kedua, mungkin dengan adanya bulan Ramadan ada sebagian kita yang cuek-cuek saja. Ramadan yokono, Ramadan yokono, seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata banyak yang, dan misalnya ada yang masih banyak belum berpuasa Pak, belum melaksanakan ibadah puasa. Jadi kan mereka datang kemana hanya sekedar wis cuek-cuek saja, mau datang ya silahkan, tidak datang ya silahkan, seperti itu. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yakni dengan datangnya bulan Ramadan, orang itu merasa hatinya terpanggil, terketuk, kemudian ia wujudkan bentuk tingkah lakunya dengan semangat kegembiraan, dengan suka, dengan berbagai macam kegiatan ia siap untuk bulan Ramadan. Sehingga dari hal ini mestinya kita paham, hadis Nabi mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Dan siapa seseorang yang ia mendengar datangnya bulan Ramadan, kemudian ia suka dan gembira karenanya, maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Nah ini Pak Bu, kita tidak tahu di antara kita hanya jenengan sendiri yang mengertos,
yang bisa memahami hati jenengan kita daya namun panjenengan tinggal ditanyakan sampai di manakah keberadaan hati dan jiwa kita ketika nyambut datangnya bulan suci Ramadan itu. Satu dengan yang lain saya yakin berbeda. Mungkin ada yang bulan Ramadan dengan perasaan yang penuh beban sehingga dikatakan oh kata ini nembe Ramadan orang keselinannya saya ingin Ramadan meneh ini. Ada jenengan seperti itu. Wong wingi wis puasa meneh. Nah, ini kan menandakan bahwa ia tidak siap, kurang siap ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya bagi kita tidak ingat demikian. Untuk itulah ada 3 hal yang mesti kita tumbuhkan dalam hati kita ketika kita mendengar datang bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yakni tentunya kita dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT bahwa di antara saudara kita, di antara sahabat kita, mungkin teman terdekat kita di bulan Ramadan ini sudah tidak bisa menjumpainya Pak Bu, yakni telah dipanggil atau telah mendahului kita. Nah, ketika itu kita terima dengan rasa syukur kita kepada Allah telah memberikan umur panjang, sehat seperti sekarang ini, maka bentuk itulah yang kita wujudkan untuk bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah memberikan umur panjang sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun ini. Sehingga hadis Nabi pun di sana mengatakan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Nah ini Bapak, jadi Nabi itu senantiasa sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika akan memasuki bulan Ramadan, sejak bulan Rajab, Sya'ban dan sekarang ini bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan kondisi diri kita apakah sudah demikian? Ingkang bisa menjawab namun jenengan Bapak. Itu yang pertama. Sambutlah Ramadan sebagai bukti syukur kita kepada Allah SWT. Yang kedua, mestinya ketika kita tahu dengan datang bulan Ramadan, kita sudah yakni punya visi dan misi di dalamnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak yang Ramadan itu hanya sekedar yakni aktivitas tahunan Bapak. Jadi tidak tahun Ramadan ada. Nah ini menganggap bahwa Ramadan itu ada hal yang biasa saja. Setiap tahun kita ketemu dengan bulan Ramadan, paling ya besok ketemu lagi ya seperti itu. Sehingga ketika ia melaksanakan ibadah atau ibadah di bulan Ramadan, ia tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Beda dengan orang yang sungguh-sungguh sudah punya visi dan misi datang bulan Ramadan. Mungkin dalam hatinya ia bertekad, Ramadan tahun ini sebulan penuh saya harus senantiasa berjamaah di masjid. Ramadan tahun ini saya senantiasa menegakkan dengan sholat tarawih. Ramadan ini sebulan penuh saya harus tadarus Al-Quran. Nah itu visi dan misi kita Pak Bu. Kalau itu tidak kita tanamkan dalam hati kita, yang mana godaan, berbagai macam godaan ada di sekitar kita. Seperti yang kita amati selama ini. Nek awal Ramadan masjidnya kelihatan penuh. Nek wis pertengahan Ramadan sudah mulai ya maju barisannya, maju ke depan barisannya itu. Nah, nek akhir Ramadan tambah semakin sepi masjid-masjid kita. Nah, ini berarti kita akan Ramadan tidak punya visi dan misi selama sebulan itu, tidak bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Nah tentunya kita tidak ingin demikian. Mumpung masih di awal 7 hari ini,
Mari kita niatkan, kita tekadkan dengan bulat bahwa Ramadan ini jangan sampai kita terlena karenanya, terganggu oleh rayuan, bujukan, bisikan sekeliling kita yang bisa saja melalaikan kewajiban kita sebagai muslim dan mukmin melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini. Karena bagaimanapun juga Allah sudah berjanji dalam hadis mengatakan Allah itu bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan rahmat dan bulan dibebaskannya dari api neraka. Nah, manakala kita tidak bisa mengambil itu semua, tentunya kita masuk sebagai orang-orang yang rugi di hadapan Allah SWT. Untuk itu sekali lagi kita bulatkan niat kita lagi, kita tegakkan, kita yakinkan dalam hati kita sehingga bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yakni ketika kita melakukan ibadah puasa maupun ibadah yang lain bulan Ramadan, tentunya banyak halangannya, banyak rintangannya, banyak godaannya. Sehingga kita membutuhkan yakni sikap ataupun keyakinan yang istiqomah kepada Allah SWT. Tanpa keistiqomahan, saya yakin banyak sekali di antara kita sudah tidak berpuasa. Itulah bentuk-bentuk ataupun sikap kewajiban kita sebagai muslim dan mukmin ketika kehadiran dan menyambut katanya bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang di tempat ini senantiasa diberikan panjang umur, sehat, sehingga bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mestinya menjadikan Ramadan ini bulan Ramadan yang berkualitas nilai ibadah kita dan puasa kita. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.